Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Teddy Sugiarto, NIM 2101020011. Baik, terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko manajemen. Baik, yang pertama langsung saja kita mulai. Nah, apa sih itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu adalah sebuah proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola kemungkinan kerugian yang dapat terjadi pada suatu organisasi atau proyek, yang bertujuan utamanya itu adalah untuk meminimalisir dampak negatif dan kejadian yang tidak terduga. Nah, dan memaksimalkan peluang yang ada. Nah, manajemen risiko bencana atau disaster risk management melibatkan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggapan darurat, dan pemulihan untuk mengurangi risiko bencana. Oke, kita next. Oke, di sini juga ada konsep dari risiko. Nah, konsep dari risiko itu ada 3, yaitu yang pertama ada risiko adalah tindakan atau kejadian yang dapat merugikan keamanan sistem komputer, dan yang kedua, risiko melibatkan rangkaian keadaan atau kejadian yang memungkinkan orang atau alat lain mengeksploitasi kelemahan teknologi informasi untuk menimbulkan kesulitan. Nah, yang ketiga nih, potensi risiko mencangkup pengerusakan, pembukaan, modifikasi data, atau penghalangan layanan. Oke, kita next. Nah, di sini itu manajemen risiko itu ada kelemahan dan keamanan juga. Nah, yang pertama itu ada target evaluasi. Nah, di target evaluasi ini penyebab kegagalan analisis rancangan, implementasi, atau operasi. Nah, yang kedua nih, komponen sistem informasi, prosedur pengaman, desain, perangkat keras, dan pengendalian internal yang bisa dieksploitasi. Nah, yang nomor 3 nih, prosedur keamanan sistem, implementasi, pengendalian internal yang bisa dieksploitasi untuk melanggar kebijakan keamanan. Nah, seperti itu kelemahan dan keamanan dari risiko manajemen. Oke, next. Manajemen risiko. Nah, di sini ada 3 dari manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, ada kuantifikasi risiko. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang identifikasi risiko terlebih dahulu. Nah, apa sih itu yang identifikasi risiko? Nah, identifikasi risiko itu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Risiko ini bisa berupa risiko finansial, operasional, strategis, reputasi, atau risiko terkait teknologi informasi. Oke, nah yang analisis risiko itu menganalisis risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan dampak terhadap organisasi. Ini melibatkan penilaian seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi dan seberapa besar dampak jika yang terjadi. Nah, yang terakhir itu kuantitas risiko. Nah, kuantifikasi risiko itu mengukur kemungkinan kerugian atau dampak dari risiko yang telah dianalisis. Nah, ini biasanya melibatkan penilaian probabilitas dan konsekuensian dari setiap risiko untuk menentukan prioritas penanganannya. Oke, nah seperti itu tadi yang manajemen risikonya. Kita lanjut, next. Oke, nah yang manajemen risiko ini manajemen risiko ini ada 5. Nah, yang pertama itu ada pencegahan atau mengurangi risiko bencana. Nah, yang kedua itu ada mitigasi atau mengurangi dampak bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan, mempersiapkan diri terhadap bencana. Yang keempat itu aksi tanggap untuk merespon bencana. Yang kelima itu memulihkan kondisi setelah bencana. Nah, untuk lebih jelasnya itu, untuk pencegahan mengurangi risiko itu adalah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko pencegahan sebelum terjadi. Nah, langkah-langkahnya itu berupa perencanaan tata ruang, peraturan dan kebijakan, infrastruktur, edukasi, dan sosialisasi. Nah,
untuk mitigasi atau mengurangi dampak bencana itu yang bertujuannya itu untuk mengurangi dampak bencana jika terjadi. Nah, itu langkah-langkahnya itu bisa melakukan analisis resiko, konstruksi tahan bencana, perbaikan ekosistem, dan asuransi bencana. Oke, dan yang nomor 3 itu ada kesiapsiagaan atau mempersiapkan diri terhadap bencana, yaitu yang bertujuan untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Nah, langkah-langkahnya itu ada rencana tanggap darurat, ada pelatihan dan simulasi, dan sistem peringatan dini, dan penyimpanan dan distribusi logistik. Oke. Dan aksi tanggap yang berempat nih, yang aksi tanggap itu atau merespon bencana itu aksi tanggap bertujuan untuk merespon bencana dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada evakuasi, ada pertolongan pertama dan medis, dan distribusi bantuan, ada koordinasi dan komunikasi. Oke, itu yang terakhir ada pemulihan. Nah, yang pemulihan itu apa sih tujuannya? Nah, pemulihan itu tujuannya untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan setelah bencana terjadi. Nah, langkah-langkahnya itu ada rehabilitas infrastruktur, yang kedua ada pemulihan ekonomi, yang ketiga ada dukungan psikososial, dan ada penilaian dan evaluasi. Nah, dari masing-masing 5 manajemen risiko itu, tahap tersebut saling berkaitan dan merupakan bagian dari pendekatan komprehensif dalam manajemen risiko bencana. Nah, untuk mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan setelah bencana itu terjadi. Oke, kita next lanjut. Nah, ini ada faktor risiko. Yang pertama itu ada aset informasi atau hardware, manajemen untuk seluruh entitas. Yang kedua itu bencana oleh manusia atau alam. Nah, ini biasanya itu nomor 1 itu biasanya aset untuk mengamankan seluruh entitas yang ada, misalnya kalian punya yang berharga itu. Nah, yang kedua itu bencana oleh manusia atau alam. Yang dimaksud itu bencana oleh manusia itu kan bisa dibuat oleh manusia seperti kemalingan atau yang lain jenisnya juga, atau yang alam itu yang bisa disebabkan oleh yang alam kayak banjir atau gempa bumi gitu. Itulah yang faktor dari bencana alam gitu. Oke, next. Itu dari faktor risiko. Oke, yang tipe risiko itu ada risiko pengembangan, itu penundaan peningkatan biaya, kegagalan proyek, dan yang kedua itu risiko kesalahan pemasukan data pengembangan perubahan program. Yang ketiga itu risiko pengungkapan informasi rahasia yang jatuh ke tangan yang tidak berhak. Oke, untuk model penilaian risiko itu modelnya itu penilaian kuantitatif untuk menghitung risiko berdasarkan ancaman, kelemahan sistem, dan dampak. Dan yang nomor 2, annual loss exposure atau ALE untuk menghitung dampak moneter dari gangguan keamanan dalam 1 tahun. Oke, next. Oke, nah ini yang terakhir, kesimpulan penilaian risiko itu ada 6 tahapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 tahapan. Nah, yang pertama itu identifikasi objek atau aset yang perlu dilindungi. Nah, itu yang artinya identifikasi aset ini bisa berupa apa saja yang bernilai yang ingin misalnya Anda lindungi dari bahaya, seperti properti, peralatan, dan data. Oke. Nah, ini yang kedua, ini tentukan ancaman yang dihadapi. Nah, ancaman ini melibatkan identifikasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada aset dan identifikasi di langkah yang nomor 1 tadi. Oke, yang nomor 3, tetapkan kemungkinan yang terjadi. Oke, itu yang dimaksud di sini. Anda menilai seberapa besar kemungkinan setiap ancaman yang ada diidentifikasi di langkah 2 yang akan benar-benar terjadi. Nah, yang nomor 4 itu hitung besarnya dampak dan kelemahan sistem. Nah, pada langkah ini
Anda mencoba menentukan seberapa parah akibat jika setiap ancaman terjadi dan mengidentifikasi kelemahan pun dalam sistem Anda saat ini yang dapat membuat Anda rentan terhadap ancaman tersebut. Nah, yang nomor 5 ini evaluasi langkah-langkah keamanan yang ada. Itu yang dimaksud melibatkan penilaian seberapa efektif langkah-langkah keamanan Anda saat ini dalam mengurangi risiko yang Anda identifikasi pada langkah sebelumnya. Oke, yang terakhir ini rekomendasi dan implementasi. Berdasarkan penilaian risiko Anda, langkah ini akan melibatkan pengembangan rencana untuk mengatasi risiko yang Anda identifikasi. Ini mungkin termasuk menerapkan langkah-langkah keamanan baru atau meningkatkan langkah-langkah yang sudah ada. Oke, seperti itu kesimpulan dari penilaian risiko. Nah, secara keseluruhannya, untuk gambaran yang ini menggambarkan sebuah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko. Nah, proses ini dapat bermanfaat bagi bisnis, organisasi, dan individu untuk melindungi aset kalian atau orang-orang dari bahaya. Oke, next. Oke, segitu presentasi materi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan bye-bye. Thank you for watching.